kajian bersama malam hari ini adalah ketika masyarakat komunitas Arab Hadrami, ya campuran antara Al-Irsyad dan Ba'alawi yang ada di daerah Ngampel Dento, sekitar makam Mbah Kanjeng Sunan Ali Rahmatullah, Sunan Ampel, mengadakan acara peringatan hari ulang tahun Sri Baginda Ratu yang mulia, yaitu Ratu Wilhelmina. Sebenarnya perayaan hari ulang tahun kelahiran Ratu Wilhelmina itu tidak hanya 1, 2, 3 kali saja. Sejak usia beliau Ratu Wilhelmina 5 tahun, itu secara berturut-turut setiap tahun tanggal 31 Agustus itu hampir wajib ya dirayakan oleh seluruh rakyat Hindia Belanda, baik yang berada di kerajaan Belanda ataupun di jajahan Belanda. Di mana-mana di seluruh dunia termasuk Suriname. Lah ini khusus untuk masyarakat Surabaya dari kalangan komunitas Arab Ngampel itu, ini ada buktinya. Ini foto hitam putih, tetapi ketika sudah ditemukan aplikasi terbaru dari gambar hitam putih bisa dibuat warna sebenarnya. Begitu juga video. Nah, ini tahun 1898 ya ini. 1898 karena tahun 1880 itu hari lahirnya Ratu Wilhelmina, tanggal 31 Agustus. 1898 itu hari ulang tahun yang ke-18, berarti umur 18 tahun. Sebelum usia 18 tahun sebenarnya Ratu Wilhelmina itu sudah dipersiapkan untuk meneruskan tahta kerajaan Belanda dari ayahnya yaitu William III. Karena tidak memiliki anak laki-laki, memiliki anak laki-laki tapi mati di usia muda karena kasus narkoba karena karma. Pas umur 18 tahun Ratu Wilhelmina diangkat pertama secara resmi setelah kerajaan dipegang oleh ibundanya sebagai wali, ya, perwalian, yakni yang menguasai sebenarnya secara de facto, de jure itu ibunya, ya. Tetapi setelah umur 18 tahun secara resmi diserahkan kepada Ratu Wilhelmina. Lah, di saat perayaan ulang tahun plus bersamaan dengan penobatan pertama kali itulah warga masyarakat komunitas Arab yang ada di Surabaya, di Ampel Dento, itu sangat antusias mendukung penuh kerajaan Belanda, baik yang ada di Hindia Timur, di Indonesia, Nusantara, ataupun yang di negara-negara jajahan lainnya. Karena memang secara sejarah ya, orang-orang Arab Hadrami ini memiliki ikatan sosial ya, sebagai rasa terima kasih telah diberikan tempat sumber kehidupan untuk mereka berkembang biak, ya, beranak cucu, berketurunan. Dan tujuan utama mereka adalah mendekati tempat-tempat yang dianggap sebagai tempat keramat, ya, seperti makam Mbah Sunan Ampel. Sesuai dengan sejarah bahwa Mbah Sunan Ampel itu seorang pejuang agama Islam, cocok dengan naluri mereka orang-orang Hadrami, orang-orang Hadramaut itu. Sejak 1880 bergelombang sampai 1940-an. Lah, pas pertama kali penobatan Ratu Wilhelmina, ini ada fotonya Ratu Wilhelmina di sini. Ini di posternya itu kasih ucapan selamat. Sama seperti doa pertama kali yang dibacakan juga oleh
Habib Utsman bin Yahya yang katanya mufti Batavia itu. Nah, bagaimana sikap para kiai, para ulama Nusantara pada waktu itu? Ada yang mengikuti kebijakan Belanda dan ada yang tidak. Nah, yang tidak inilah kiai atau ulama yang bernaluri pejuang, bukan pecundang. Tapi yang lainnya ini karena mengikuti aturan pemerintah. Karena pada waktu itu Pedono, Adipati semua itu diberi edaran ya, pengumuman untuk mentaati aturan setiap tanggal 31 Agustus ya, pada setiap tahunnya itu untuk memperingati, mendoakan, mengucapkan ya, terima kasih kepada Sang Ratu Wilhelmina atas jasa-jasanya telah memelihara seluruh rakyat negara jajahannya. Jadi konsep inilah yang membuat mata rantai diteruskan sistem penjajahan itu oleh para habaib Ba'alawi. Al-Irsyad sudah menyadari, sudah bergabung dengan NKRI, sedangkan Ba'alawi hanya bergabung dengan NKRI dari segi administrasi, dari segi spiritual masih bangkang, belum mau, karena masih membawa misi dan visi Belanda, yakni membodohkan bangsa. Ingin tetap menikmati kasta nomor 2 di bawah Eropa. Sedangkan Bumi Putra itu kasta nomor 3 yang selalu ditindas, dipajai dengan pajak-pajak yang mahal. Banyak sekali kiai ulama yang tidak mematuhi aturan ini. Tapi bagaimana lagi, namanya kita ini dulu adalah bangsa besar tapi menjadi kerdil gara-gara dirusak sejarahnya, gara-gara ditindas, dibodohkan selamanya. Dan gara-gara kita ini sendiri tidak mau update dengan informasi terkini dari bumi belahan lain di dunia ini. Di saat orang-orang barat, orang-orang timur mengembangkan senjata jarak jauh ya, di Indonesia masih menggunakan senjata jarak pendek, misalkan keris, pedang, kelewang, mando, misalkan celurit, itu kan senjata perang jarak pendek. Jarak jauhnya adalah panah, itu panah. Tombak itu pun semi pendek, semi jauh. Nah, kita tidak mau belajar bagaimana membuat mesiu seperti pada zaman Majapahit dulu. Lah, bubuk mesiu, bubuk bahan peledaknya pun itu harus didapatkan dari luar negeri. Walaupun bahannya ada di dalam negeri, tapi masih belum mampu untuk kita eksplorasi pada waktu itu. Sehingga tetap jika ada peperangan seperti Sultan Agung 2 kali menyerang Batavia, tetap kalah. Tetap kalah. Karena selain taktik adu domba, juga masalah persenjataan. Kembali kepada komunitas Arab Surabaya. Ini menjadi bukti bahwa orang-orang Hadrami, para Habib itu tidak setia terhadap bangsa dan negara kita, Nusantara. Indonesia kan belum lahir, lahirnya Indonesia kan 1928, Sumpah Pemuda itu. Jadi ingin tetap Belanda berkuasa seterusnya, selamanya di Nusantara ini. Karena ndoronya habaib itu adalah ya Belanda, Ratu Wilhelmina, lalu ke Ratu Juliana. Ratu Wilhelmina ini termasuk penguasa kerajaan paling lama, 57 tahun, hampir 58 tahun. Tapi resminya antara ya 50 tahunan. Sebenarnya 1890 itu sudah dihitung, tapi kebanyakan resminya 1898 sampai 1948. Setelah Indonesia merdeka, setelah gegeran pemberontakan PKI Madiun itu, hampir mendekati konferensi meja bundar. Lalu setelah itu beralih ke Ratu Juliana. Jadi sebenarnya Ratu Wilhelmina ini nggak ikhlas untuk melepaskan Indonesia. Karena Indonesia atau Nusantara adalah
lumbung kekayaan mereka. Sudah 3 generasi, 300 tahun ya berkuasa, mulai dari Indonesia bagian timur sampai Indonesia bagian barat. Jadi berat ya untuk meninggalkan. Dengan datangnya invasi Jepang ke Nusantara ini adalah berkah bagi kita. Seandainya tidak ada penjajah Jepang, ini seandainya ya, maka para habib, para sayyid ya, yang mengunggulkan diri mereka itu akan tetap berkuasa menindas kita. Memburu, mengalahkan para kiai Nusantara. Alhamdulillah dengan datangnya Jepang mereka diam. Jadi ada keberkahan tersendiri. Nah, inilah sistem penjajahan yang diteruskan oleh Belanda sejak dulu, diteruskan nantinya, yakni mereka kaum Ba'alawi yang masih memegang era Belanda dalam membodohkan bangsa kita ini. Ini sangat berbahaya. Jadi kata-kata pribumi, bumi putra itu nggak masalah. Yang penting untuk kebaikan, kecuali untuk rasis itu yang tidak diperbolehkan. Karena memang harus ada perbedaan itu. Kalau tidak ada nama pribumi, non pribumi, maka nanti orang tidak akan bisa membedakan. Kecuali sudah benar-benar tidak mau dikatakan pribumi atau non. Semuanya sudah membaur satu NKRI. Menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak membedakan mana ras suku bangsanya. Tetapi tetap harus ada corak warna, asal-usul nenek moyang itu dari mana. Sebelum tahun 1932-an itu memang ada undang-undang tersendiri yang diterapkan oleh Belanda untuk warga negara Hindia Timur ya di Nusantara ini. Para pemirsa dan pendengar sekalian rahimakumullah. Pentingnya kita untuk belajar buka-buka sejarah. Ini foto dapat kita lihat terbuka sekarang. Siapapun bisa mengaksesnya, melihatnya. Foto-foto tadi, pas foto di depan gerbang Masjid Ampel. Nah, ini foto depan gerbang Masjid Ampel. Yang lainnya itu berada di Jalan Sasa, Jalan Panggung, itu menyambut ya acara arak-arakan memperingati penobatan pertama kali Ratu Wilhelmina dan hari ulang tahunnya 31 Agustus tahun 1898. Tidak hanya tahun itu, setelah tahun 1885 itu terus setiap tahun ya di situ Bondo, termasuk yang paling ramai itu di daerah-daerah yang notabene banyak komunitas Arabnya, ya Bondowoso, Situbondo, Bangil, Pekalongan, Batavia, ya, Kojan itu, ya jadi banyak komunitas-komunitas Arab di Indonesia ini. Di Ambon, di Manado itu juga banyak komunitas Arab, tetapi yang paling banyak berada di Jawa. Di Palembang itu juga banyak, di Pontianak juga banyak, di Banjarmasin juga banyak. Nah, apakah kita ini membenci suku bangsa tertentu? Tidak. Kita menyadarkan mereka yang membenci kita. Selayaknya tamu itu harus menghormati tuan rumahnya. Jangan sebaliknya. Ya kesalahan kita ini kan ya juga masih bawaan Belanda, masih tetap menjadi bangsa yang bermental inlander. Padahal dulu kita sudah dikatakan verboden, voorhonden, and inlander. Itu kita masih lupa-lupa ingat atau pura-pura lupa. Itu adalah bukti pengkasta-kastaan ya bangsa oleh Belanda, penjajah kita. Pada waktu naik gerbong tram kereta api kalau sekarang itu pun ada beda-bedanya. Kelas 1 itu dinaiki oleh orang-orang Eropa, kelas 2 dinaiki oleh orang Arab, orang Cina, orang Timur lainnya, orang Eropa lainnya. Terus yang kelas 3 ini gerbong kelas muat kambing. Kalau sekarang ya kalau kereta api ya kelas ekonomi lah.
Ekonomi sekarang kan sudah ber-AC semua kereta api ya. Kalau bis antar kota, antar provinsi ya, itu ya bis-bis yang tidak ber-AC ya, yang mesinnya nggak Mercy gitu, yang nggak nyaman lah itu. Jadi orang-orang pribumi, bumi putra itu disamakan kelasnya seperti kambing. Kambing ya. Jadi gerbong untuk kambing itu gerbong untuk orang-orang bumi putra, untuk orang-orang Nusantara Indonesia, ya orang Jawa, orang Madura, orang Batak, orang Manado, orang Bugis, orang ya semuanya sama. Masuk ke dalam golongan ketiga ini. Betapa kejamnya penjajah Belanda itu. Karena apa? Belanda takut. Kalau kita ini menjadi bangsa yang cerdas, maka pasti akan memberontak. Itu harus dibodohkan selamanya. Hanya orang-orang tertentu saja yang diperbolehkan untuk sekolah. Ada yang bahkan bisa meneruskan sekolahnya ke Hindia Belanda sana. Walaupun begitu, ada seorang anak Belanda, seorang wedono ya, yang bernama Arbi Tamrin, ya, namanya Muhammad Husni Tamrin, seorang pahlawan nasional itu. Itu keturunan Belanda. Ayahnya itu seorang Belanda, wedono Belanda. Ibunya dari Betawi. Ibunya dari Betawi, Muhammad Husni Tamrin, pahlawan nasional. Itu yang merumuskan BBUPKI, yang mengusulkan kepada Belanda untuk membentuk masyarakat cerdas dari pribumi. Ya. Dan bahkan beliau menolak tahun 1932 itu untuk memperingati ulang tahun dan penobatan Ratu Wilhelmina. Berani beliau. Padahal bapaknya orang Belanda, tapi meninggal pada waktu masih muda. Maksudnya bapaknya itu sudah meninggal dunia dulu, beliau ikut pamannya. Seorang Muslim, Muhammad Husni Tamrin, MH Tamrin, ikut pamannya. Jadi dididik secara agamis. Bapaknya adalah Arbi Tamrin. Jadi beliau adalah tokoh Betawi atau Batavia, Jakarta. Jadi Ratu Wilhelmina itu ratu terlama ya, masuk 57 lebih 296 hari, 58 tahun lah genapkan. Atau kalau resminya ya 50 tahunan lah ya. Jadi benar-benar matang ya dalam mengusap administrasi yang ada di negeri-negeri jajahannya, termasuk bagaimana cara menundukkan perlawanan bangsa-bangsa jajahannya. Bagaimana ulama-ulama Nusantara itu dibungkam, dihadirkanlah lawan yang seimbang, yaitu para Ba'alawi. Diangkat, dipoles, diendos sebagai Sayyid, sebagai Raden, ditempatkan di kelas yang paling tinggi dalam hal spiritual. Bahkan ada yang namanya mufti-mufti juga. Padahal dalam Mataram Islam, Banten dan Cirebon, bahkan juga Kesultanan di luar Jawa, ya, itu tidak mengenal yang namanya mufti, itu enggak. Mufti itu adalah kalangan Ba'alawi. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya membacakan tulisan panjenengan, terlebih dahulu saya akan membaca doa untuk Ratu Wilhelmina yang pertama kali dibuat oleh Utsman bin Yahya tahun 1898 pertama kali. Al-Malikah Al-Jadidah, yakni pas pengangkatan pertama kali itu. Terus ada editan setelahnya, yakni tahun 1923, 31 Agustus. Bahwa doa Mufti Batavia terhadap Ratu Wilhelmina itu tidak hanya dari Utsman bin Yahya saja, tetapi juga berasal dari Habib Ismail Abdullah Alatos. Pada waktu itu juga menulis satu redaksi doa untuk Ratu Wilhelmina. Ini namanya ngatok namanya, kalau bahasa Jawa itu ngatok. Ngatok itu ya cari muka lah di hadapan tuannya. Ba'alawi itu seperti itu, sehingga ada kapten-kapten atau kapiten Arab, ada kapiten Cina. Ya untuk mengawasi kiai-kiai basis-basis perlawanan kita.
mata-mata. Tadi kapiten Arab, kapiten Cina itu mata-mata penjajah Belanda. Kakek moyang saya dulu itu ketika ditamoni mereka itu langsung paginya itu diciduk, dibawa entah kemana. Ya sama seperti yang dialami oleh Said Ali Akbar dari Indresmo, Surabaya. Jadi ada dua Habib yang menulis redaksi doa khusus untuk Ratu Wilhelmina. Yakni Habib Ismail bin Abdullah Alatos dan Habib Usman bin Yahya. Bahasa Indonesianya saja. Hai Tuhan.